Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi refleksi atau pencerminan. Berikut indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Berikut ini tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, kita langsung masuk ke materi refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan contoh refleksi atau pencerminan bangun segitiga ABC pada garis cermin. Perhatikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya itu selalu tegak lurus terhadap garis cermin. Garis cermin disebut juga sebagai garis refleksi untuk segitiga ABC dan bayangannya dan segitiga bayangannya. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin itu selalu sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan benda pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Garis refleksi dapat juga disebut sebagai garis simetri atau simetri lipat. Simetri lipat merupakan lipatan pada suatu benda menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, berikut ini contoh dari simetri lipat pada bangun persegi dan juga pada bangun datar yang lain. Nah, kita langsung masuk aja ke jenis-jenis refleksi yang ditinjau dari posisi garis cerminnya. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Berikut ini rumus dari refleksi jika dicerminkan terhadap sumbu X. Misal, titik P berada di titik 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya atau P-aksennya itu berada di titik 5,-2. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, berikut ini rumus refleksi jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Misal, titik P berada di titik -4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya atau P-aksennya itu berada di titik 4,3. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal O atau titik 0,0. Nah, berikut ini rumus refleksi jika dicerminkan terhadap titik asal O atau titik 0,0. Misal, titik P berada di titik -5,3 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka hasil bayangannya atau P-aksennya itu berada di titik 5,-3. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, berikut ini rumus refleksi jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Misal, titik P berada di titik 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya yaitu P-aksennya itu berada di titik 2,4. Selanjutnya yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan -X. Berikut ini rumus refleksi jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X. Misal, titik P berada di titik -6,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X, maka hasil bayangannya atau P-aksennya itu berada di titik -3,6.
keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. H ini merupakan suatu angka sembarang. Nah, berikut ini rumus refleksi jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Misal, titik P berada di titik minus 3,4, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya atau P-aksennya berada di titik 7,4. Yang ketujuh, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. H ini sama saja yang tadi, yaitu adalah angka sembarang. Berikut ini rumus refleksi jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Misal, titik P berada di titik 3,8, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangannya atau P-aksennya itu berada di titik 3,-2. Yang kedelapan, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X plus H. Nah, berikut ini rumus refleksi jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X plus H. Misal, titik P berada di titik 3,1, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X plus 4, maka bayangannya atau P-aksennya berada di titik minus 3,7. Yang terakhir atau yang ke-9, pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X plus H. Nah, berikut ini rumus refleksi jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X plus H. Misal, titik P berada di titik 6,2, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X plus 3, maka hasil bayangannya atau P-aksennya itu berada di titik 1,-3.